Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tentang para nabi dan keutamaan mereka. Awal penciptaan Adam alaihi salam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku lalu beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang di bumi pada hari Kamis. Dan Allah menciptakan Adam setelah asar pada hari Jumat. Di akhir penciptaan, di akhir waktu Jumat antara asar dan malam. Keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan atau memanggil, wahai sebaik-baik makhluk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik makhluk adalah Ibrahim alaihissalam. Khitan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada usia 80 tahun dengan kapak. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, keraguan kita lebih besar daripada Ibrahim ketika dia berkata, yang artinya, ya Tuhanku, pertunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Allah menjawab, apakah kamu tidak percaya? Kata Ibrahim, aku tentu percaya, tetapi agar hatiku semakin mantap. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kepada Lut yang pernah berlindung kepada keluarga yang kuat. Seandainya aku mendekam di dalam penjara selama mendekamnya Yusuf, maka tentu aku teruti ajakan penggoda. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta sama sekali kecuali 3 kali. 2 kali dusta yang berkaitan dengan zat Allah, yaitu ucapan Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku sakit. Quran Surat Al-Saffat ayat 89. Dan ucapannya, tapi berhala yang paling besar inilah yang melakukannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 63. Serta sekali dusta tentang Sarah, yaitu sebagai berikut. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam pergi ke wilayah seorang raja yang amat kejam dengan disertai Sarah yang cantik. Kata Ibrahim kepada Sarah, kalau raja yang kejam itu tahu bahwa kau adalah istriku, maka dia akan membunuhku lalu dia merebutmu. Karena itu jika dia bertanya kepadamu, maka katakanlah kepadanya bahwa kau adalah saudara perempuanku. Karena kau memang saudara perempuanku seagama sama Islam. Dan karena di bumi ini tidak aku temui seorang muslim kecuali aku dan kamu. Setelah Ibrahim memasuki wilayah raja yang kejam itu, Sarah dilihat oleh seorang punggawa raja. Kemudian punggawa ini melaporkan kepada raja, sungguh ada seorang perempuan datang ke wilayah Anda, dan tidak ada orang yang pantas memiliki perempuan itu selain Anda. Raja tersebut kemudian mengutus seseorang untuk mendatangi Sarah. Lalu Sarah pun dibawa kepada sang raja, sementara Ibrahim bergegas untuk melakukan sholat. Setelah Sarah masuk ke istana, raja itu tidak sabar lagi untuk menjamah Sarah, tetapi tangannya terasa terbelenggu dengan keras. Lalu raja itu berkata kepada Sarah, berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku dan aku berjanji tidak akan berbuat keji kepadamu. Sarah pun berdoa, tetapi raja itu ingin menjamahnya lagi, sehingga tangannya terasa terbelenggu lagi lebih keras daripada sebelumnya. Kemudian raja itu berkata kepada Sarah lagi, seperti sebelumnya, dan Sarah pun berdoa lagi. Tetapi raja itu kemudian ingin menjamahnya lagi.
Lalu raja itu tangannya terasa terbelenggu lagi lebih keras daripada yang pertama dan yang kedua. Kemudian raja itu berkata kepada Sarah, "Berdoalah kepada Tuhan agar dia membebaskan tanganku. Demi Tuhan, aku tidak akan berbuat keji kepadamu." Sarah pun berdoa kembali. Sarah pun berdoa, kemudian tangan raja itu terbebas. Setelah itu dia memanggil penggawanya yang membawa Sarah kepadanya. Lalu dia katakan kepada penggawa itu, "Perempuan yang kau bawa kepadaku ini adalah setan, bukan manusia, kecuali dia dari wilayahku dan berikan Hajar kepadanya sebagai pelayan." Kata Nabi SAW, Sarah pergi dan berjalan kaki. Ketika Ibrahim melihatnya, maka Ibrahim mendekatinya lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Baik-baik saja. Allah telah menghalangi tangan raja yang durhaka itu untuk menjamahku, dan dia memberiku seorang pelayan." Kata Abu Hurairah, "Dia itu ibu kalian, hai Bani Maisamah." Tentang Nabi Isa alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah orang yang paling berhak atau paling dekat dengan Isa bin Maryam di antara orang-orang terdahulu dan belakangan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya?" Rasulullah SAW bersabda, "Para nabi adalah saudara-saudara seayah, sedangkan ibu mereka berlainan dan agama mereka satu atau sama. Kemudian antara Isa dengan aku tidak ada nabi lain." Sentuhan setan terhadap setiap bayi yang dilahirkan, kecuali Maryam dan putranya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan lambungnya ditusuk oleh jari setan. Maka begitu dia dilahirkan, dia menangis karena tusukan jari setan, kecuali Nabi Isa dan ibunya." Kata Abu Hurairah, "Kalau kau mau, bacalah ayat yang artinya, 'Dan aku lindungkan Maryam serta keturunannya pada pemeliharaanmu dari setan yang terkutuk.'" Quran Surat Ali Imran ayat 36. Sabda Nabi Isa alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Isa bin Maryam pernah melihat seorang laki-laki mencuri, lalu dia ditanya, 'Kau telah mencuri?' Orang itu menjawab, 'Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh aku tidak mencuri.' Maka Nabi Isa mengatakan, 'Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan diriku.' Maksudnya, penyaksian diriku terhadap orang tersebut tunduk kepada imanku kepada Allah." Tentang Nabi Yusuf alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Orang yang paling bertakwa." Kata mereka, "Bukan itu yang kami tanyakan." Rasulullah SAW menjawab lagi, "Nabi Yusuf, putra seorang nabi, cucu seorang nabi, cicit seorang nabi, kekasih Allah," yakni cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan." Rasulullah SAW bersabda, "Jika yang kalian tanyakan adalah orang Arab, maka yang paling mulia adalah orang yang baik pada masa jahiliyah dan paling baik pada masa Islam." Maka mereka pun mengerti. Tentang Nabi Zakaria alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Tentang Nabi Yunus alaihissalam, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Seorang hambaku sebaiknya tidak mengatakan, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta." Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.